Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita bahas tentang metode Newton, ya kan? Ada linear dan juga kuadratik. Nah, sebelum nanti kita belajar metode yang baru, metode Lagrange ya. Di sini saya mau meng-highlight dulu ya, karena ada hal penting di sini yang mau saya sampaikan. Jadi ini adalah bentuk umum dari polinomial interpolasi Newton ya. Kalau kemarin kan baru sampai orde 2 ya. Jadi kalau ada 3 titik, maka kita bisa mendapatkan atau mencari fungsi kuadratik ya, di mana fungsi yang dihasilkan nanti akan melewati ketiga titik tersebut gitu ya. Jadi kemarin baru sampai B0, B1 dan B2 ya kan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Kalau kita mau sampai Bn gitu ya, ini adalah rumusnya ya. Jadi titiknya bisa banyak ya. Cuma kalau dihitung pakai di manual ya, di atas kertas, tentu repot juga kalau titiknya terlalu banyak ya kan. Sehingga ya kemarin kita cukup hanya sampai 3 titik, hanya untuk mengetahui lah gimana sih cara kerja dari metode ini gitu. Nah, jadi kalau titiknya ada n, kita akan mencarinya dari B0, B1 sampai Bn gitu ya. Nah, di mana rumus B0-nya itu adalah fx0 sama seperti yang kemarin ya. Kemudian B1-nya, nah ini ada notasi baru ya, f kurung siku x1, x0 ya. Ini itu apa sih x1, x0 ini? Sebenarnya ini tuh selisih terbagi Newton orde 1 ya. Yang perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Ini rumusnya nih ya. Nah, ini nih. Jadi kalau ada notasi ini f kurung siku xi, xj ya. Itu artinya kita hitung selisih f-nya dibagi dengan selisih x-nya gitu ya. Jadi data y dibagi data x lah gitu kira-kira. Perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal ya. Kalau dua seperti ini xi, xj. Jadi di sini rumus B1-nya itu adalah fx1, x0, berarti kan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 gitu ya. Nah, B2-nya adalah ini fx2, fx1, fx0 ya. Nah, rumusnya gimana kalau titiknya ada 3 kayak gini? Nah, nanti ada di bawah ya. Nanti kalau Bn titiknya dia melibatkan semua variabelnya ya, dari x0 sampai xn. Itu yang Bn ya. Nah, kalau 3 gimana? Kalau 3 begini ya, fxi misalnya ada xi, xj, xk ya. Maka di sini fxi, xj rumusnya apa? Ya rumusnya yang tadi ya, yang ini. Terus dikurangi sekarang fxj, xk gitu ya. Ini berarti di sini ada selisih terbagi juga ya, data y dibagi data x juga di sini ya kan, kalau dijabarkan dibagi dengan xi min xk gitu ya. Jadi yang kemarin itu ya rumus yang kemarin ketika mencari B2 ya. B2 kan agak panjang ya rumusnya ya. Nah, sebenarnya kalau ditulis dalam rumus umum tuh bentuknya kayak gini gitu. Nah, dengan cara yang sama katanya, kalau f untuk x-nya ini x0 sampai xn, maka seperti ini gitu ya. Jadi f yang ini dari x1 sampai xn dikurangi x0 sampai xn min 1 dibagi ya, pokoknya panjang pastinya kalau dihitung secara manual ya. Nah, ini adalah tabel sebenarnya rekursif ya. Rekursif itu gini, ketika kita mau menghitung orde 3, sebenarnya itu dihitung dari hasil perhitungan orde 2 gitu ya. Ketika kita menghitung orde 2, sebenarnya itu dihasilkan dari perhitungan orde 1 gitu ya. Makanya di sini ketika kita menghitung ini, ketika kita menghitung B2 ini kan ada menghitung orde 1-nya ya di sini. Ya kan? Jadi sebenarnya saling berhubungan gitu ya. Nah, gimana sih Oke, di sini ada satu contoh yang mau saya
tunjukkan ya. Ceritanya oke, masalahnya sama seperti contoh sebelumnya yang ada di metode Newton yang kuadratik dan juga yang linear ya, yang Len 2 itu. Di sini diketahui 3 titik x0, x1 dan x2 ya. Waktu itu kan kita cari fungsi yang kuadratik ya, yang order 2. Kemudian kita akan menambahkan titik yang keempat x3-nya yaitu 5 gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus berurutan. Jadi di sini kan 1, 4, 6 terus ke 5 ya. Jadi nggak harus berurutan, nggak masalah. Di mana fx3-nya itu adalah ini 1,609. Dari mana ini? Ini adalah Len 5 ya kan. Len 5. Dan keempat titik ini akan digunakan untuk mengestimasi berapa sih Len 2. Nah, karena 4 titik diketahui berarti ordernya order 3 ya kan. Third order di sini. Jadi metode polinomial interpolasinya nanti order 3 gitu. Nah, berarti di sini ada B0, B1, B2, B3 gitu ya. Nah, pakai rumus yang tadi yang bentuk umum kita hitung ini yang order 1 ya. Kemudian ini hitung x2 x1, x3 x2 ya. Karena nanti akan dipakai di ini menghitung ini ya. Jadi rumus ini yang 2 ini ada hubungannya dengan order 1 ya. Nah, ketika ngitung order 3 ini ada hubungannya sama order 2 yang 2 sebelumnya gitu. Jadi saling terhubung lah ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan aja perhitungannya, saya nggak akan bahas secara detail ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah ini 0,628 sekian ya, dimana persentase galatnya itu adalah 9,3% ya. Yang kuadratik itu berapa waktu itu ya? Ada yang nyatat nggak? 33 kalau nggak salah yang coba kita lihat ke atas ya. Oh, 18,4% ya. Ya kan? Nih, 18,4% galatnya. Yang kuadratik. Yang titiknya 1, 4 dan 6. Sekarang ditambahin 1 titik lagi. Yaitu 5. Dan ketika nambahin 1 titik lagi, kemudian kita menggunakan ordernya order 3, ternyata galatnya turun jadi 9,3% gitu ya. Artinya apa? Artinya kesimpulannya dalam interpolasi itu semakin banyak titik yang kita libatkan dalam mencari model interpolasinya, maka itu akan semakin akurat gitu. Semakin sedikit ya semakin tidak akurat. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana perbandingan antara F3 ini polinomial order 3-nya yang warna biru, dan yang warna hitam ini adalah grafik fungsi yang sebenarnya ya, Len X. Dan kita lihat bagaimana kedekatan antara hasil estimasi order 3 ini dengan nilai yang sebenarnya. Oke. Nah, itu adalah bentuk umum. Nah, karena nanti itu akan menjadi, sebenarnya kalau mau bikin program ini ada pseudocode-nya ya. Jadi kalian bisa bikin programnya gimana kalau n-nya bisa banyak gitu ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan hasil. Jadi, ini di buku ini sudah ditunjukkan ya hasil perhitungan menggunakan program ya. Nah, ini adalah outputnya. Misalnya si program itu menggunakan 8 titik ya. Titik yang pertamanya itu adalah, gimana bacanya ini?
tadi itu berapa titiknya? 146. Oh iya, ini pakai koma ini ya. Jadi ini nilai X-nya yang ini. Yang setelah koma ini nilai Y-nya. Ya. Kan tadi awalnya kita pakainya 146 ya. Ya enggak? Terus nambah satu lagi 5 ya. Ya kan? Misalnya kita tambah lagi titiknya, ada 3, ada 1,5 ini ya. Dan 2,5 dan 3,5. Jadi ada 8 titik yang kita libatkan untuk mencari model atau fungsi polinomialnya ya. Dan yang setelah koma ini adalah nilai fungsinya. Jadi otomatis dihitung oleh si program. Jadi yang diinputkan ini kayaknya hanya ininya, nilai X-nya aja ya. Berapa aja nilai X-nya gitu ya. 1, 4, 6, 5, 3, 1, 2. 1,5, 2,5 dan 3,5. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Coba kita lihat. Interpolasi ketika X-nya 2. Kan kita mau estimasinya ln 2 ya. Berarti ketika X-nya 2. Kalau order 0, ya berarti kan order 0 mah 0 ya. Nilai estimasinya. Order 0 itu apa? Berarti yang konstantanya aja ya. B0 sama dengan, nah itu aja, cuma B0 aja yang dihitung ya. Ya nilai B0 nya, nah ini adalah galatnya nih, errornya. Ini ngitung errornya gimana ya? Kemarin tuh galatnya, bentar, tadi kalau yang order 3 sepertinya ini bukan epsilon T ya. Oh, kita belum baca sih tadi. Kayaknya ini errornya itu galat aproksimasi ya. Ada nggak di sini ya? Soalnya galatnya beda sama yang tadi ya. Ya kan tadi 9, sekian persen kan. Kalau yang order 3, ini ordernya nih. Ini order 0, 1, 2, 3. Nah, yang order 3 kan tadi hasilnya itu ini ya, 0,62, 628, 769 ya. Tadi sama seperti ya. Samalah seperti yang tadi. Oke, saya nggak usah scroll ya. Ini errornya kayaknya galat relatif ya. Maksudnya galat aproksimasi. Jadi tinggal dihitung seberapa dekat ini dengan hasil sebelumnya gitu kan. Galat aproksimasi kan apa rumusnya? Ya nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sekarang ya kali 100% gitu kan. Nah ini errornya, nanti kalian bisa cek ya, benar nggak angkanya ini. Nah kalau ditambah titiknya berarti kita nyari polinomialnya order 4, hasilnya ini 0,675 sekian. Errornya lebih kecil lagi ya. Kalau kita tambah lagi titiknya, titik berikutnya, berarti kita butuhnya order 5. Hasil estimasinya jadi begini. Errornya jadi lebih kecil lagi. Kalau kita tambah lagi titik berikutnya itu berarti yang ini 2,5 ya. Titik yang ketujuh nih ya. Kalau kita tambah titik yang ketujuh, berarti ini adalah hasil estimasi nilai ln 2-nya itu segini. Gitu ya. Errornya lebih kecil lagi. Dan kalau kita tambah titik yang terakhir, titik yang ke-8 untuk membuat fungsi polinomialnya, maka ini adalah hasil. Lihat, 3 digit belakang nggak berubah, ya kan? Yang berubah mulai digit ke-4 ya. Dan errornya pasti lebih kecil lagi. Oke. Jadi ini adalah hasil, semakin banyak melibatkan titik, maka hasilnya akan semakin akurat. Gitu ya, kesimpulan dari data ini. Tapi semakin banyak melibatkan titik, ya perhitungannya semakin banyak pasti, ya kan? Jadi ya kalau ingin targetnya tinggi, ya usahanya juga harus harus sebanding ya, gitu kan? Jadi kalau targetnya tinggi, kalau ingin hasilnya bagus, ya usahanya juga harus sebanding dengan target yang ingin dicapai lah, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga sama ya dalam metode numerik. Kalau ingin hasilnya akurat,
ya konsekuensinya adalah effort yang dikeluarkannya lebih banyak gitu ya. Nah, oke, sebelum ke grafik ini oh ya, di sini tuh ada 2 percobaan ya. Oke, ke grafik aja deh. Yang putus-putus ini adalah the true error ya. Error yang sebenarnya. Kalau yang warna hitam ini adalah estimated error. Galat estimasi. Galat yang diestimasi, berarti ini galat aproksimasi lah yang warna hitam ini. Yang diplot, yang tadi tinggal diplot ya, yang ini. Nah, ini kalau diplot sumbu X-nya adalah ordenya dan sumbu Y-nya adalah galatnya, itu grafiknya yang ini. Yang hitam ini. Oke. Sedangkan yang putus-putus ini galat relatifnya ya dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya ya, true error. Terus yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah galat aproksimasi kalau reverse. Reverse itu artinya kalau dibalik ya. Dibalik itu maksudnya gimana kalau X0-nya dibalik. Jadi X0-nya 3,5, X1-nya 2,5, ini 1,5 gitu dan seterusnya ya. Sampai yang terakhirnya titik yang ke-8-nya itu adalah 1. Gimana sih kalau dibalik gitu? Apa pengaruhnya terhadap hasil? Ternyata hasilnya hanya kebalikannya aja ya. Ada sedikit perbedaan, tapi pada akhirnya dia akan mengarah ke titik yang sama ya. Errornya mendekati 0 gitu ya. Errornya sama-sama mendekati 0. Ketika ordenya ya orde 5 ini ya. Orde 6 ini kan tadi kita ngitungnya sampai orde 7 ya. Ini 0, ini 5 di sini. Ya 7 itu ya karena nggak kelihatan ya mendekati 0 gitu. Oke. Mana ya poin yang Oke, jadi intinya nggak masalah mau dibalik juga. Yang pasti prinsipnya semakin banyak data yang dilibatkan itu semakin akurat. Oh ya, ada satu analisis di sini yang perlu saya sampaikan. Ini nih. Nah, dari percobaan tadi menunjukkan bahwa pentingnya positioning and ordering. Jadi menentukan nilai X ya dan juga urutannya itu sebenarnya penting ya. Penting. Nah, tadi saya sebut urutannya itu nggak penting karena pada akhirnya sebenarnya dia mengarah ke titik yang sama. Tapi dengan catatan kita melibatkan banyak titik gitu ya. Tapi kalau titiknya hanya sedikit ya, tapi kita ingin hasil yang akurat, maka penentuan nilai X-nya itu berapa aja dan urutannya bagaimana itu menjadi penting. Contohnya nih, for example, sampai pada estimasi orde 3, the rate of improvement-nya ya, laju errornya itu atau peningkatannya di sini is slow, lambat. Kenapa? Karena titik-titik yang ditambahkannya itu yaitu 4, 6 dan 5 are distant. Distant itu maksudnya jauh. And on one side of the point in question X sama dengan 2. Jadi 4, 6 dan 5 itu jauh dan hanya di satu sisi dari titik yang mau diestimasi. Oke. Jadi mana tadi? Kembali ke grafik tadi ya. Mana grafiknya? Di atas ya. Oke.
Tadi kan asalnya 146 ya. 146. 1 itu ini 0 ya. 1 di sini, 4 di sini, 6 di sini, ya kan? Nah, sampai 146 itu laju penurunan errornya agak lambat. Kenapa? Karena ini 1 itu kan dekat dengan 2 ya. Tapi 4, 6 dan 5 itu jauh dari 2. Nah, sehingga meskipun pada prinsipnya nambah titik itu nambah akurasi, tapi kalau dia terlalu jauh itu akan lambat gitu dalam konvergensinya, dalam improvementnya lah terhadap hasil interpolasinya. Kembali ke yang tadi ya. Nih 4, 6 dan 5 itu jauh. Nah ini kan 1, 4, 6, 5 ya. Yang mau kita estimasi itu len 2, tapi yang kita libatkan titiknya 4, 6, 5 itu terlalu jauh. Dan konvergensinya mulai cepat ketika kita melibatkan titik-titik yang dekat dengan titik yang mau diestimasi, gitu ya. 3, 1,5 ini. Nah di sini. Nah, akan tetapi ini the most dramatic decrease ya. Jadi penurunan yang sangat dramatis, maksudnya yang sangat signifikan pada errornya itu ketika the inclusion of fifth order term. Ketika kita menambahkan suku yang kelima, order 5, di mana di situ menambahkan titik x-nya itu 1,5. Nah, 1,5 itu dekat dengan 2 ya kan. Jadi itu signifikan dalam meningkatkan akurasi gitu. Nah, itulah kenapa tadi ketika kita memilih titiknya yang sedikit, kalau kita ingin hasilnya akurat, cukup akurat lah, maka kita harus memilih nilai x-nya itu yang dekat dengan nilai yang mau diestimasi. Dan jangan berat sebelah gitu. Kan 4, 6, 5 ini kan ada di sebelah kanan dari 2 ya, lebih besar dari 2 gitu. Yang sebelah kirinya cuma 1 aja ya kan? Cuma x-nya cuma 1 aja. Nah, ketika ditambahin 1,5 yang ada di sebelah kiri, terus 3 juga di sebelah kanan yang cukup dekat. Nah, performanya baru, apalagi nambahin ini ya, 3,5, 2,5 dan 1,5. Ini signifikan ya dalam kalau kita ingin agar komputasinya itu sekecil mungkin ya, seminimal mungkin, tapi kita ingin menghasilkan hasil yang cukup akurat, maka memilih nilai x yang ini itu lebih bagus gitu ya. Misalnya kita pilihnya 1,5, 2,5, 3 misalnya. 3 titik itu akan menghasilkan akurasi yang cukup bagus ya, karena dia dekat dengan nilai yang mau kita estimasi dan ya kalau bisa seimbangkan antara kiri dan kanannya. Nah, itu yang mau saya sampaikan dari contoh ini. Nah, karena itu ada hubungannya juga dengan latihan yang kemarin saya tunjukkan ya, bukan yang ditugaskan ya, tapi saya bilang kan ada kalau mau ngerjain latihan mana ya, halaman berapa kemarin? Oh ini ya, ini nih. Oke. Nah, yang 18.5 ini ya, 18.5 diberikan data berikut. Kita mau mengestimasi berapa nilai fungsinya ketika x-nya itu 2,8 ya kan, menggunakan polinomial interpolasi orde 1 sampai 3. Sebenarnya titik yang diketahuinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau kita pakai ke 7 titik ini, kita bisa menghasilkan polinomial orde 6 ya kan, kalau semuanya dipakai. Tapi di soalnya kan kita cukup memilih orde 1 sampai orde 3 ya kan. Orde 1 itu berarti butuh 2 titik ya kan, orde 2 butuh 3 titik, orde 3 butuh 4 titik gitu kan. Tapi titiknya kan nggak ditentukan di sini di soal ini ya kan, titiknya mau yang mana ya kan. Misalnya milih 2 titik, titiknya yang mana kan nggak ditentukan di soal ini. Jadi kita yang sendiri yang harus memilih titik yang mana yang mau kita gunakan untuk mengestimasi 2,8 itu ya.
Nah, kalau kita kembali ke contoh yang tadi, gimana tadi prinsipnya? Memilih titiknya yang gimana? Nah, yang dekat dengan nilai yang mau diestimasi ya. Jadi yang dekat dengan 2,8 kalian akan milih X-nya yang mana aja? Ya, 2,5 dan 3,2 ya. Itu yang opsi yang terbaik ya. Karena pertama seimbang kiri kanannya dan cukup dekat dengan data yang mau diestimasi ya. Nah, kalau misalnya orde 2 nih, berarti kan milih 3 titik ya. Nah, itu baru ada beberapa opsi ya kan? Bisa 2, 2,5 dan 3,2 ya kan? Bisa juga 2,5, 3,2 dan 4 gitu. Ya kan? Dalam memilih titiknya loh supaya hasilnya lebih akurat ya. Dibandingkan kita milihnya misalnya 1,6, 2,5 dan 4,5 misalnya. Untuk mengestimasi 2,8. Ya, kalau mau dicoba boleh juga, tapi kalau berdasarkan ya kesimpulan tadi, ya kita usahakan yang dekat dengan data yang mau diestimasi. Kalau memang ada, kecuali kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada mau gimana lagi, ya kan? Kalau yang ada hanya 1,6, 2,5 dan 4,5, ya mau gimana lagi? Ya itu yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi 2,8, ya. Oke, itu sekedar gambaran untuk contoh ini. Dan di contoh 18.5 ini nggak tahu nilai fungsinya, ya kan? Jadi kita nggak bisa mengukur seberapa bagus nilai interpolasinya dengan nilai yang sebenarnya. Tapi kita bisa mengukur galat aproksimasinya. Cuma kalau mengukur galat aproksimasi harus berurutan ya. Orde 1, orde 2. Nah, kalau orde 2-nya dapat berarti bisa dibandingkan dengan hasil orde 1 ya kan, galat aproksimasinya. Orde 3 dihitung nanti akan dibandingkan dengan galat orde 2 gitu. Nah, kalau trennya ternyata menurun, tren errornya, berarti itu cirinya ya dia mengarah menuju satu titik yang konvergen gitu. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak tahu nilai fungsinya, kan di rumusnya itu ada nilai f ya. Jadi langsung aja pakai yang ini, yang bawahnya ini. Nilai fungsinya itu yang bawahnya ini. Gitu. Kita nggak usah ngitung. Kalau kemarin kan len 3, nah, misalnya ini ya, len yang atasnya kan, log berapa? Log 10 ya. Nilai yang sebenarnya itu berapa? Ya hitung aja pakai kalkulator ya kan, log 10. Ini juga sama nih, 0,9 ini dari mana? Dari log 8. Nah, kalau ini kita nggak tahu fungsinya. Pokoknya kalau nilai X-nya 3,2, nilai fungsinya 15. Kita nggak tahu fungsinya itu apa. Gitu. Ada yang mau tanya?